perempuan jahat yang tercatat dalam Alkitab. Berikut ini adalah 7 di antaranya. 1. Gomer. Gomer menikah dengan Nabi Hosea. Gomer kemudian meninggalkan suaminya untuk mengejar hubungan dengan banyak kekasih. Gaya hidupnya yang boros akhirnya menyebabkan kehancuran finansial, dan dia terpaksa menjual dirinya sebagai budak untuk memenuhi hutangnya. Terlepas dari pengkhianatannya, Hosea menyelamatkannya dengan melunasi hutangnya dan membawa pulang. Hosea 3 ayat 2. Seorang istri yang hilang, yang belajar arti cinta sejati. Kisahnya disajikan sebagai perumpamaan yang hidup, mengekspresikan kasih Tuhan kepada orang-orang yang telah melakukan perzinahan spiritual dengan menyembah banyak dewa. 2. Penyihir Endor. Juga dikenal sebagai perantara Endor, wanita ini mencari nafkah dengan memanggil roh orang mati untuk memprediksi masa depan. Saul mengutus hamba-hambanya untuk mencari seorang penyihir dengan harapan bahwa ia masih bisa memanggil Samuel dari alam kematian untuk mendengarkan firman Tuhan dari nabi itu menjelang perang yang akan terjadi. Para hambanya menemukan seorang penyihir perempuan di Endor. 1 Samuel 28 ayat 3 hingga 25. Alkitab baik perjanjian lama maupun perjanjian baru menganggap segala bentuk ilmu sihir merupakan pelanggaran terhadap hukum Allah. Orang yang melakukannya akan dikutuk. Ulangan 18 ayat 10 hingga 16 dan Kisah Para Rasul 13 ayat 8 hingga 10. 3. Delila. Delila merupakan wanita jahat yang menjadi kekasih dari orang kuat yang legendaris namun tidak berhikmat yang bernama Simson. Delila membuat tawar-menawar dengan musuh-musuh Simson yang menjanjikan uang tunai untuk rahasia kekuatan manusia supernya. Setelah mencari rahasia dari pacarnya, dia memberitahu mereka bahwa kekuatannya akan hilang begitu mereka memotong rambutnya. Sementara Simson tertidur lelap dengan kepala bersandar di pangkuan Delila, orang Filistin memotong rambutnya. Ketika Simson terbangun, mereka mencungkil matanya dan membawanya sebagai tawanan ke Gaza. Hakim-Hakim 16 ayat 4 hingga 22. 4. Istri Potifar. Seorang wanita Mesir berpangkat tinggi yang jatuh cinta pada seorang budak Ibrani yang tampan bernama Yusuf. Marah karena mendapatkan penolakan, dia menuduhnya melakukan percobaan pemerkosaan dan menjebloskannya ke dalam penjara. Kejadian 39 ayat 11 hingga 20. Di dalam penjara, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Tuhan menyertai Yusuf dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 ayat 21 hingga 23. 5. Herodias. Seorang wanita yang ambisius dan kejam. Dia membenci Yohanes Pembaptis karena Yohanes telah menyebutnya sebagai seorang pezina. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Markus 6 ayat 18. Tidak dapat membujuk suaminya untuk membunuh Yohanes. Herodias mengatur pesta ulang tahun untuk Herodes. Kemudian dia meminta kepada putrinya Salome untuk tampil di depan Herodes dan tamunya. Herodes sangat senang dengan tarian gadis muda itu, dan dia bersumpah akan memberinya sesuatu yang diinginkan hatinya, hingga setengah kerajaannya. Berkonsultasi dengan ibunya, Salome meminta hadiah yang paling tidak terbayangkan, yaitu kepala Yohanes Pembaptis di atas piring. 6. Atalia. Sebagai seorang ratu yang memerintah di Yehuda, ketika akhirnya Atalia mati terbunuh, apa yang menjadi reaksi rakyat Yehuda? 2 Raja-Raja 11 ayat 20 dan 2 Tawarik 23 ayat 21 memberikan gambaran yang sama tentang reaksi terhadap kematian Atalia, yaitu seluruh rakyat bergirang dan negeri itu menjadi aman. Betapa menyakitkan hidup sebagai seorang ratu yang selama ini masa pemerintahannya tidak dikehendaki rakyat.
Justru kematiannya merupakan kegirangan